Pendeta, saya mau tanya, boleh ya Pak ya? Siapa nama Tuhan yang disembah oleh para nabi dalam kitab asli umat Kristen, Pak Pendeta? Boleh dong, silahkan tanya dan saya akan jawab berdasarkan kitab suci. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 mengatakan, Ani Yahweh Husmi ukfodil akhir lo eten otilati lapsilim. Itu adalah kitab Tenak dalam bahasa Ibrani yang artinya, Aku Yahweh itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Yahweh itulah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Dalam kitab Pesita, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Aram, kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 berbunyi, Atilat lekon geir yomana peruka de tuhi Maria Mesia bemadinta de David, yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Dalam kitab Hebraic Roach Version di kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dalam bahasa Inggris berbunyi, Because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus itu bukan Allah seperti yang selama ini dipahami oleh umat Kristen. Tetapi yang benar adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Maka saat di bumi, Yeshua HaMashiach tidak bisa berbuat dosa. Maka saat diadili oleh Pilatus, tidak ditemukan kesalahan seperti yang tertulis dalam kitab Matius atau Matius pasal 27 ayat 23 sampai 24 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan gubernur itu berkata, karena dia telah melakukan kejahatan apa, namun mereka terus berteriak dengan lebih keras sambil berseru, biarlah dia disalibkan. Itu ayat 23. Karena Pilatus sendiri tidak bisa menemukan kesalahan yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach. Kemudian ayat 24 berbunyi, dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air, ia membasuh tangannya di hadapan kerumunan orang itu, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat, Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang menyerahkan Yeshua untuk diadili, juga mengakui kalau Yeshua itu tidak bersalah. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Di mana di dalam Indonesian Literal Translation berbunyi, kemudian Yehuda yang mengkhianati dia, setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman dengan menyesal, dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam kepala dan para tua-tua. Ayat yang keempat dikatakan, seraya berkata, Aku telah berdosa dengan menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Namun mereka berkata, apa urusan kami? Akan engkau lihat. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama Yeshua juga mengatakan dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-41 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan kita memang layak sebab kita menerima hal-hal yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, kepala pasukan yang menyalibkan Yeshua juga mengakui dengan ucapannya di kitab Matius pasal 27 ayat 54. Dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yeshua, setelah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka sangat ketakutan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim.
Ayo silakan tanya lagi, tidak masalah. Pak Pendeta, orang-orang mengatakan kalau nama Yahweh itu sudah tidak ada di dalam kitab perjanjian baru. Karena itu nama Yahweh sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang sudah bukan zamannya perjanjian lama. Jadi jangan mundur ke belakang. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Maaf loh Pak Pendeta, jangan marah ya, karena saya cuma bertanya saja. Ya, tidak apa-apa Pak. Pak, siapa tadi ya namanya? Maaf ya Pak, masa kita sudah ngobrol-ngobrol, tetapi nama yang diajak ngobrol kok tidak kenal? Nama saya Ngamput Pak Pendeta. Maaf, nama saya jelek. Ngamput bukan ngampet ya Pak Pendeta. Nggak apa-apa Pak Ngampet. Oh, maaf salah, Pak Ngamput ya. Masalah nama, jelek tidak apa-apa Pak Ngamput. Jangan diubah-ubah, karena nama itu sangat penting. Kalau nama Pak Ngamput diganti Ngampet misalkan, nanti urusan sertifikat tanah Bapak, nama di KTP Bapak, kartu keluarga Bapak, STNK Bapak, dan sebagainya, jadi bermasalah semua. Tidak usah sungkan ya Pak Ngamput, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya Pak Pendeta Yakub. Baik Pak Ngamput, saya jawab pertanyaan Bapak. Ya, memang benar nama Yahweh tidak ada dalam kitab perjanjian baru jika yang dibaca kitab yang berbahasa Yunani. Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Seperti dalam kitab berbahasa Arab juga tidak ada nama Yahweh, adanya Yahwah. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Ya Pak Pendeta, sejak di perjanjian lama dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Septuaginta, nama Yahweh sudah hilang dan diganti menjadi Kurios. Namun orang yang berbahasa Yunani saat membaca kitab sucinya umat Kristen tahu bahwa yang ditulis Kurios itu adalah Yahweh. Mereka juga tahu tidak ada Tuhan yang bernama Kurios. Tapi karena faktor keterbatasan huruf yang tidak ada saja, maka nama Yahweh berubah menjadi Kurios. Memang sangat disayangkan, di Indonesia nama Yahweh oleh terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah diganti menjadi Allah, ALLAH dengan huruf besar semua, dan Tuhan, TUHAN huruf besar semua di kitab perjanjian lama. Dan kalau di kitab perjanjian baru dengan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Itu kalau di dalam perjanjian baru, hanya huruf depannya saja yang huruf besar. Allah dalam hal ini bukan sebutan, meskipun umat Kristen menganggap itu sebagai sebutan, tetapi juga sebagai nama. Yang benar, Allah dalam hal ini adalah nama sesembahan lain yang tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Christian Prince, seorang debater Kristen dari Arab, juga telah berpesan agar umat Kristen tidak memakai nama Allah. Di YouTube banyak dan bisa dijumpai peringatan-peringatan beliau agar umat Kristen tidak memakai nama Allah ini. Dalam firman dikatakan bahwa Yahweh itu hidup kekal, karena dari kekal sampai kekal. Pemerintahannya kekal. Di dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation berbunyi, tahtamu dikukuhkan dari semula, engkau ada dari kekal, nakon kisaka meas meolam ata. Kemudian di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Yahweh memerintah kekal selamanya. Yahweh yimlok leolam waed. Bagaimana mungkin hidup kekal, pemerintahannya kekal, dan bahkan namanya juga kekal, tetapi hilang di kitab perjanjian baru. Sementara penyembahnya seperti Abraham, Yitzhak, Yakob, Mose, Daud, Yefta, Gideon, dan lain-lain yang tidak hidup kekal dan pemerintahannya juga tidak kekal. Bahkan mereka semua sudah mati. Kok namanya masih tertulis dalam kitab perjanjian baru?
Apakah ini masuk akal? Berarti ada kesalahan di sini. Tetapi yang jelas, setan tidak mau manusia menyebut atau memanggil nama Yahweh, karena nama Yahweh itu sangat berkuasa dan dahsyat. Sehingga setan berusaha untuk menghalangi agar manusia tidak lagi memanggil nama Yahweh. Karena setan takut jika manusia memanggil nama Yahweh. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh gitu ya Pak Pendeta. Untuk sementara cukup dulu Pak Pendeta. Lain kali kalau saya bertanya lagi, boleh ya Pak Pendeta? Tentu saja boleh dong Pak. Itu memang tugas saya untuk memulihkan nama Yahweh yang sudah lama dilupakan oleh umatnya sendiri. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Pak Pendeta Yakub dan keluarga. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat ya.